2009. Di sini kami akan menampilkan tugas evaluasi program Humas dan Humas pada organisasi sosial. Selamat menyaksikan. Latar belakang, program Humas berperan penting dalam membangun citra dan hubungan organisasi dengan publik. Oleh karena itu, evaluasi program Humas dan Humas pada organisasi sosial diperlukan untuk menilai efektivitas, pelaksanaan, pencapaian, tujuan, serta sebagai dasar perbaikan dan pengambilan keputusan ke depan. Di sini kita akan bahas evaluasi program Humas. Apa sih evaluasi program Humas? Evaluasi program Humas adalah proses penilaian sistematik terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan Humas untuk mengetahui tingkat keefektivitas, efisien, serta mencapai tujuan komunikasi organisasi. Menurut beberapa ahli, yang pertama itu, menurut Don W. Stack tahun 2016, evaluasi program Humas adalah metode penilaian terapan yang bertujuan mengukur efektivitas, pesan, media, dan strategi komunikasi yang digunakan untuk program Humas. Yang kedua itu ada Anne Gregoria tahun 2015. Evaluasi program Humas adalah bagian penting dari manajemen strategis Humas yang digunakan untuk menilai keberhasilan, perencanaan, pelaksanaan, dan hasil komunikasi organisasi. Dan yang ketiga itu Tom Watson tahun 2016. Evaluasi program Humas merupakan upaya untuk menentukan sejauh mana kegiatan Humas mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pengukuran output, outcome, and impact. Yang pertama, konsep dasar evaluasi program Humas. Evaluasi program Humas merupakan bagian integral dari manajemen Humas yang bertujuan untuk menilai keberhasilan suatu program komunikasi dalam mencapai tujuan organisasi. Evaluasi dilakukan secara sistematis melalui dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil akhir. Program evaluasi program Humas berfokus pada 3 aspek utama. Yang pertama adalah efektivitas, sejauh mana tujuan komunikasi tercapai. Yang kedua itu efisiensi, kesesuaian antara hasil dengan sumber daya yang digunakan. Yang ketiga itu akuntabilitas, pertanggungjawaban program Humas pada manajemen dan publik. Yang kedua, evaluasi tahap persiapan. Evaluasi tahap persiapan merupakan penilaian awal yang dilakukan sebelum program Humas dilaksanakan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan program telah disusun secara sistematis, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta publik sasaran. Secara umum, evaluasi tahap persiapan dalam program Humas meliputi 1. Kejelasan tujuan dan sasaran. Yang kedua, keterampilan identifikasi publik. Yang ketiga, kesesuaian strategi, pesan, dan media komunikasi. Dan yang keempat itu ketersediaan sumber daya, anggota, SDM, waktu. Dan kelima, indikator keberhasilan. Yang ketiga, evaluasi tahap pelaksanaan. Evaluasi tahap pelaksanaan merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan program Humas saat kegiatan sedang berlangsung. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa program Humas dijalankan sesuai dengan rencana strategi dan jadwal yang telah diterapkan. Evaluasi tahap pelaksanaan mencakup 1. Kesesuaian kegiatan dengan rencana program. Yang kedua itu konsistensi pesan yang disampaikan. Ketiga, efektivitas penggunaan media komunikasi. Yang keempat itu partisipasi dan respon publik sasaran. Yang kelima itu kendala dan solusi selama pelaksanaan program. Dan yang keempat itu evaluasi tahap efek. Evaluasi tahap efek merupakan penilaian terhadap hasil dan dampak yang ditimbulkan oleh program Humas setelah kegiatan dilaksanakan. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program Humas mampu mengetahui pengetahuan, sikap, opini, dan perilaku publik sasaran sesuai dengan tujuan komunikasi yang telah ditetapkan. Evaluasi tahap efek meliputi 1. Perubahan tingkat pengetahuan dan memahami publik. Yang kedua, perubahan sikap, persepsi, dan opini publik. Yang ketiga, perubahan perilaku atau tindakan publik sasaran. Yang keempat, dampak terhadap citra dan reputasi organisasi. Yang kelima itu pencapaian tujuan komunikasi. Yang kelima, audit komunikasi dalam kegiatan Humas. Audit komunikasi dalam kegiatan Humas
merupakan proses evaluasi menyeluruh tahap sistem kebijakan, strategi, dan praktik komunikasi yang dijalankan oleh humas dalam suatu organisasi audit. Ini bertujuan untuk memiliki efektivitas komunikasi internal dan eksternal serta kesesuaian dengan tujuan organisasi. Manfaat audit komunikasi: 1. Mengetahui efektivitas komunikasi humas. 2. Mengidentifikasi masalah dan membantu komunikasi meningkatkan kualitas hubungan dengan publik. Dan yang ketiga, menjadi dasar pengambilan keputusan strategi humas. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh kawan saya. Baik, yang selanjutnya itu humas pada organisasi sosial. Humas pada organisasi sosial merupakan fungsi manajemen komunikasi yang bertujuan membangun hubungan yang harmonis antara organisasi dan masyarakat demi tercapainya tujuan sosial. Berbeda dengan organisasi profit, humas pada organisasi sosial lebih menekankan pada kepentingan publik, partisipasi masyarakat, dan nilai kemanusiaan. Nah, yang pertama, konsep organisasi sosial. Organisasi sosial merupakan wadah kerjasama yang dibentuk oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Organisasi ini berjalan berdasarkan nilai, norma, serta pembagian peran yang jelas agar tujuan sosial dapat tercapai secara terstruktur. Ciri-ciri organisasi sosial. Yang pertama, memiliki tujuan sosial yang jelas. Yang kedua, adanya struktur dan pembagian peran. Yang ketiga, berlandaskan nilai dan norma sosial. 4. Mengutamakan kepentingan masyarakat. 5. Bersifat nirlaba atau tidak berorientasi keuntungan. Yang kedua, organisasi sosial masyarakat. Organisasi sosial masyarakat merupakan bentuk organisasi yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat guna mewadahi kepentingan bersama dalam bidang sosial, budaya, keagamaan, pendidikan, maupun kemanusiaan. Organisasi ini berperan penting sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam membangun dan menyelesaikan masalah sosial. Contoh organisasi sosial: 1. Yayasan sosial. 2. Karang Taruna. 3. Organisasi masyarakat. Yang ketiga, organisasi humas dalam organisasi. Organisasi humas dalam suatu organisasi merupakan bagian struktural yang berfungsi mengelola komunikasi antara organisasi dan publik internal maupun eksternal secara terencana dan berkelanjutan. Keberadaan humas sebagai penting untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi serta membangun cara dan kepercayaan publik. Yang keempat, ekstensi humas dalam organisasi sosial. Ekstensi humas dalam organisasi sosial merupakan bentuk perluasan peran dan fungsi humas yang tidak hanya terbatas pada penyampaian informal, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat, advokasi sosial, serta penguatan partisipasi publik dalam konteks sosial. Humas berperan sebagai agen perubahan sosial. Tujuan ekstensi humas: meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperkuat kepercayaan dan dukungan publik, memperluas dampak program sosial, menjamin keberlanjutan organisasi sosial. Kesimpulan, evaluasi program humas penting untuk menilai keberhasilan kegiatan komunikasi melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan efek. Pada organisasi sosial, humas berperan strategis dalam membangun hubungan, kepercayaan, serta mendorong partisipasi masyarakat. Keduanya menjadi kunci terciptanya komunikasi yang efektif dan berkelanjutan. Sekian dari hasil video kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai